Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sehat? Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut dengan Ibu PAI, Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya Ibu ingin absen dulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak sekolah? Oke, hadir ya. Anak-anak Ibu semua, sebagai umat Islam, kita harus yakin dan mempercayai adanya rukun iman. Karena seorang muslim kalau tidak yakin dengan rukun iman, maka belum bisalah dia dikatakan muslim sejati. Belum lengkap rasanya iman seorang muslim itu kalau rukun imannya tidak sempurna. Jadi kemarin kita sudah membahas yaitu tentang iman kepada Allah, dan hari ini kita akan membahas yaitu iman kepada malaikat. Anak-anak Ibu mungkin sudah sering mendengar tentang malaikat ini. Jadi sekarang kita cari dulu informasi apa itu kira-kira malaikat. Siapa yang bisa mengungkapkan malaikat itu apa? Siapa dia? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Siapa yang bisa? Ayo. Oh iya, bagus. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat apa kira-kira pengertian dari malaikat, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah suatu rukun iman dalam agama Islam yang berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan memiliki tugas-tugas khusus yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Itu mengenai pengertian beriman kepada malaikat. Sekarang setelah kita mengetahui pengertian iman kepada malaikat, kita harus juga mengetahui nama-nama dari malaikat yang kita imani tersebut. Malaikat yang wajib kita imani itu jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, coba dilihat, diperhatikan ke depan. Ini ada nomor 1 malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu, itu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua namanya malaikat Mikail. Diberikan tugas itu untuk memberikan rezeki, itu mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian malaikat Israfil. Tugas malaikat ini adalah meniup sangkakala, yaitu hari kiamat. Nah, jadi sekarang malaikat ini belum bertugas. Nah, malaikat ini belum melaksanakan tugasnya. Nantilah dia akan bertugas dan dunia akan hancur kalau sudah dilaksanakan tugasnya. Kemudian malaikat Israel. Nah, inilah yang sering kita lihat. Malaikat ini sudah bereaksi. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa sekalian makhluk Allah. Yang selanjutnya malaikat Munkar. Munkar, tugas beliau adalah menanyai mayat atau manusia di dalam kubur. Yang ditanya tentu apa yang sudah dilakukan selama mereka hidup. Kemudian lanjut malaikat Nangkir. Tugas malaikat ini menanyai manusia juga di dalam kubur. Nah, sama mereka berdua. Lanjut malaikat Rakib. Malaikat Rakib tugasnya adalah mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia di dunia. Lanjut malaikat Atid. Malaikat ini bertugas mencatat perbuatan manusia yang buruk, yang salah. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Oke Nana, itulah malaikat beserta tugasnya yang wajib kita yakini dan kita percayai. Nah, selanjutnya setelah kita tahu dengan tugas-tugas malaikat, kita lihat juga malaikat yang diciptakan Allah itu mempunyai perbedaan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dengan kita manusia. Nah, secara umum dapat kita lihat perbedaan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya adalah 1. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh kepada Allah
tidak memiliki hawa nafsu, dan dia juga tugasnya hanya melaksanakan perintah Allah, tidak seperti kita manusia. Nah, kedua, manusia memiliki akal dan hawa nafsu. Malaikat ini tidak punya mereka nih, sehingga dengan akal dan hawa nafsu kita diberi ujian berupa kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Itu gunanya akal diberikan ke kita. Kalau makhluk lain mungkin tidak ada akal, sehingga mereka tidak bisa berpikir untuk yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, perbedaan malaikat itu adalah dengan jin. Jin mirip dengan manusia dalam kebebasan memilih, tapi mereka lebih sering tidak kelihatan sebagaimana kita manusia. Itulah perbedaan antara malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Anak-anak Ibu, bisa dipahami tentang perbedaan malaikat dengan makhluk-makhluk Allah tadi? Bisa ya? Oke, kita lanjut sekarang contoh pengamalan iman pada malaikat. Jadi, seorang muslim yang sudah beriman kepada malaikat, dia akan membuktikan bagaimana pengamalan iman itu dalam kehidupannya. Pertama, meyakini malaikat selalu mengawasi kita. Itu contohnya kita harus selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan kita harus menguatkan rasa syukur dan tawakal kepada Allah. Karena di sini kita sudah tiadakan malaikat yang mengatur rezeki. Jadi tidak ada kita itu nanti untuk mengupat, untuk mengeluh. Kita hanya menguatkan rasa syukur kita atas apa yang sudah kita terima. Lanjut, yang ketiga adalah menjaga akhlak dan perilaku. Kenapa? Karena kita sebagai orang muslim, kita harus menjaga itu semua. Akhlak kita, perilaku kita, perbuatan kita, baik kepada kedua orang tua, sesama kita, itu harus kita jaga karena kita dilihat dan diawasi oleh malaikat. Selanjutnya, yaitu menyebarkan wahyu. Itu pengamalannya. Bagaimana pula kita menyebarkan wahyu? Yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak untuk mengaji. Itu tugas kita. Selain dari itu, sekarang kita akan lihat apa kira-kira hikmahnya kita beriman kepada malaikat. Hikmah kita beriman kepada malaikat, yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah. Jadi dengan beriman kepada malaikat ini, keimanan kita akan bertambah kuat. Dan tidak ada keraguan bagi kita untuk beriman kepada Allah. Kedua, mendorong kita untuk selalu berbuat baik, karena malaikat itu ada selalu di sisi kita. Yang ketiga, hikmahnya bisa menjauhi kita dari perbuatan yang bersifat dosa. Yang keempat, bisa pula meningkatkan kesadaran akan kehidupan akhirat kita. Jadi dengan beriman kepada malaikat, kesadaran ke akhirat kita itu akan lebih kuat. Tidak bisa kita nanti bermain-main di dunia. Mungkin itulah beberapa hikmah dari beriman kepada malaikat. Lanjut, kita lihat yaitu penutupan. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, bagaimana anak-anak Ibu bisa dipahami mengenai iman kepada malaikat? Bisa, oke, bisa ya. Sekarang kita ambil sedikit kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Nah, kita ambil sama-sama ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ialah iman kepada malaikat bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah dan kesadaran untuk berbuat baik. Jadilah pribadi yang selalu taat kepada Allah dan jujur. Kemudian, kalau memang kita sudah paham, ini ada satu pertanyaan. Apakah yang telah Anda lakukan sebagai wujud iman kepada malaikat? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oke, terima kasih atas jawabannya.
Mungkin itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa merubah keimanan kita kepada yang lebih baik lagi. Dan siap-siap anak ibu, untuk minggu depan kita akan belajar pokok bahasan kita yang baru, yaitu tentang ghibah. Mungkin untuk iman kepada malaikat kita cukupkan hari ini dengan ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.